Apakah bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar, Bu? Ya, baik. Hari ini kita akan lanjutkan praktikum kita yang minggu lalu ya tentang sorting, ya. Nanti kita pakai program yang minggu lalu kita buat, kita tinggal nambahkan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang bubble sort dan cell sort. Oke, bisa lihat ya untuk PPT-nya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bubble sort dan cell sort. Dua algoritma ini itu juga masuk di algoritma yang sederhana. Malah bubble sort itu adalah algoritma yang mempunyai programming yang sangat mudah. Ya, programmingnya sangat mudah. Oke, jadi ada bubble sort dan cell sort. Ya, sekarang kita masuk ke bubble sort ya. Jadi bubble sort ini biasanya disebut dengan metode gelembung ya atau exchange ya. Exchange karena selalu menukar ya. Dan disebut menggelembung, gelembung ya, bubble tadi ya. Karena memang akan menggelembungkan masing-masing elemennya sehingga berada di posisi yang tepat. Ya. Oke, kita lihat dulu ya cara kerja dari algoritma bubble sort ini. Ya, jadi misalnya kita punya N ya. N itu juga jumlah elemennya ya. Nah, di sini terdapat misalnya di sini ada 6 data ya dengan indeks 0 sampai 5. Nanti kita akan urutkan ya atau kita exchange ya, tuker tadi atau kita gelembungkan sehingga ada satu elemen yang berada di posisi yang tepat. Kita mulai dari yang paling belakang ya, yaitu untuk indeks yang kelima ya. Di sini akan kita gelembungkan ya. Caranya adalah kita bandingkan ya data pada posisi yang kelima dengan data pada posisi yang keempat. Kalau data pada posisi yang keempat ini lebih, dan di sini diurut sekalian gitu ya. Jadi kalau semuanya data yang keempat itu lebih besar dari data yang kelima, maka ditukar. Kalau tidak berarti tidak ditukar. Nah, karena data yang keempat itu 5 dan data yang kelima adalah 101, jadi tidak ditukar. Ya, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita pindah ke sebelahnya. Jadi J tadi ya, J itu dimulai dari 5, kemudian J itu pindah ke 4. Nah, nanti dibandingkan dengan data yang ketiga. Nah, dalam hal ini data yang ketiga adalah 77, data yang keempat 5, sehingga di swap. Ya, kemudian kita ambil lagi. J-nya turun lagi ya.
J-nya turun menjadi 3 ya. Kemudian dibandingkan dengan data yang ke J-1 atau data yang kedua. Dan di sini ternyata data yang kedua itu lebih besar dari data yang ketiga sehingga di-swap. Di-swap seperti ini. Kemudian berikutnya data ya J-nya turun menjadi 2 ya. Dan dibandingkan dengan data yang ke J-1 ya. Dibandingkan ternyata di sini juga data yang ke-1 itu lebih besar dari data yang kedua sehingga di-swap juga. Ya, oke. Dan yang terakhir J-nya menjadi 1 dibandingkan dengan data yang ke-0 ya. Dan di sini ternyata data yang ke-0 lebih besar dari data yang ke-1. Jadi ditukar. Ya, dan ini berarti kita sudah dapatkan 5 itu berada di posisi yang tepat. Dan kita akan ulangi ya, cara yang sama sampai semuanya terurut. Jadi ini yang disebut dengan menggelembungkan tadi ya atau exchange. Exchange menukar ya. Jadi selalu menukar. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, yang pertama untuk J-nya tetap ya, J-nya sampai dengan J-nya mulai dari 5 nanti dia berhenti di I ya, di I. Ya, berhenti di I. Oke, sekarang kita lihat J dengan J-1 ya. Ternyata nanti 12 itu akan berada di posisi indeks yang kedua, jadi ditukar. 77 dengan 101 tidak ditukar, 12 dengan 77 tidak ditukar, 35 dengan 12 ditukar ya. Kemudian 42 dengan 12 juga ditukar sehingga nanti hasilnya ya seperti ini. Ya, seperti ini. 12 berada di posisi yang tepat. Cara yang sama dilakukan lagi, 77 dengan 101 tidak ditukar, 35 dengan 101 tidak ditukar, 42 dengan 35 juga tidak ditukar. Nah, kalau kita lihat ya, di sini sebenarnya sudah terurut data itu ya. Namun dalam hal ini ya, proses perbandingan itu akan terus dilakukan. Ya. Dilakukan sampai I-nya itu 4. Ya, jadi kalau I-nya sudah 4, ini berhenti. Ya. Sehingga nanti data itu sudah akan terurut. Ya, jadi kelemahannya Babel ini metode yang paling mudah di programming, tapi paling tidak efektif ya. Karena tadi ya, begitu terurut di tengah-tengah, nah itu dia tidak akan berhenti. Jadi dia terus melakukan perbandingan. Ya, kemudian analisa dari bubble sort di sini, array sudah dalam keadaan terurut naik, jumlah base case-nya itu jika sudah naik diurut, sehingga hanya dilakukan perbandingan, tidak ada swap dan tidak ada pergeseran. Nah, kalau yang worst case-nya berarti kebalik, ya urutannya berkebalikan. Nah, ini akan terjadi worst case. Ya, oke, itu tentang bubble sort. Nah, sekarang kita coba itu ya, soalnya ya. Oke, saya buka Word dulu ya. Ya, jadi ini adalah bila ada berapa 6 bilangan ya. 6 angka, ini akan kita urut. Jadi pertama tadi kita mulai untuk J untuk outer loop aja ya ini ya. J-nya adalah pertama 5. Ya. Untuk J sama dengan 5 ya, maka akan terjadi urutannya ya dari belakang ya. 4 dengan 6 ditukar. Berarti nanti 4
6. Berikutnya 4 dengan 5. 4 dengan 5 juga ditukar, ya. Oke, jadi 4, 5. Nah, berikutnya adalah 4 dengan 2, tidak ditukar. Kemudian 2 dengan 1, tidak ditukar. Sekarang 1 dengan 9. 9 dengan 1 ditukar. Oke, 1, 9, seperti ini. Sehingga kita dapatkan 1 ini sudah berada di posisinya. Oke, sekarang untuk J sama dengan 4. Ya. Nah, di sini akan kita lakukan hal yang sama. 5 dengan 6 tidak ditukar, jadi 5, 6 ini sama. 4 dengan 5 juga tidak ditukar. Kemudian 2 dengan 4 juga tidak ditukar. Dan 2 dengan 9, nah ini yang ditukar. Jadi 2 dulu, baru 9. 1 dengan 2 tidak ditukar. Ya, jadi untuk J sama dengan 4 terjadi urutannya seperti ini. Kemudian J-nya turun. Maaf, sorry. Bukan J4 ya. J-nya tetap 5 ya. I sama dengan I sama dengan 1, J sama dengan 5 ya. Kemudian kok 1 sih ini? Iya, I sama dengan 1. J sama dengan 5, I sama dengan 2 ya. J-nya tetap ya, J-nya tetap 5. Karena tapi I-nya itu yang nanti bergeser. Oke. Nah, berikutnya untuk I sama dengan 3. Ya, J-nya juga dimulai dari 5. Ya, oke. Nah, di sini dibandingkan lagi. 5 dengan 6 tetap. 4 dengan 5 juga tetap. 9 dengan 4, nah ini ditukar. Seperti ini. 4 dengan 2 tetap. 2 dengan 1 tetap. Sehingga kita dapatkan ya 4 ini berada di posisinya ya. Oke, berikutnya I sama dengan 4. J sama dengan 5. Oke, ya di sini 5 dengan 6 tetap. 9 dengan 5 ditukar. 4 dengan 5 tetap. 2 dengan ini berhenti kayaknya. Ya, ini tetap ya. Ya, I-nya 4 itu berarti I-nya berhenti di sini ya. I-nya 1, 2, 3, 4. Sebentar sih, I-nya mulai dari berapa ya? Oh ini. Oh ya, saya belum jelaskan algoritmanya ya. Saya jelaskan algoritmanya dulu aja ya. Ya, oke. Ya, benar ya. Jadi I-nya dimulai dari 1, I-nya itu berhenti di N-2. J itu sama dengan N-1 ya. Kemudian J-nya ini berhenti di I ya. Jadi nanti dibandingkan antara J dengan J-1. Kalau perlu ditukar. J-nya dikurang, I-nya ditambah ya. I-nya berhenti di N-2. Jadi I-nya itu harusnya berhenti di 4. 1, 2, 3, 4. Nah, belum ya berarti. I-nya sama dengan 5 ya. J sama dengan 5. Oke, jadi ini sudah 5-nya sudah sesuai ya. Nah, di sini ada penukaran antara 9 dengan 6. 6, 9. Ya, berikutnya tetap. Ya, oke. Jadi itu akan berhenti di 5 ya. Nah, berarti kita lihat di sini bahwa
jumlah penggelembungannya itu adalah 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau N-nya 6, maka jumlah menggelembungkannya itu adalah 5 atau N-1. Kalau datanya ada 10, berarti nanti akan terjadi 9 kali penggelembungan. Seperti itu, ya. Oke. Jadi ini untuk bubble sort. Jadi bubble sort ini sangat sederhana, tetapi sangat tidak efektif ya. Jadi kalau kalian bandingkan waktunya, itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama banget untuk bubble. Ada yang bertanya nggak ya? Untuk bubble? Nah, ada lagi tambahan algoritma ya. Jadi yang bubble itu bisa kita hentikan jika tidak ada penukaran. Jadi kalau sudah tidak ada penukaran artinya bahwa sudah terurut. Nanti kita coba langsung di programming aja. Ada yang bertanya? Sudah jelas? Halo, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya yaitu tentang shell sort. Ya. Shell sort. Jadi shell itu diambil dari nama orang yang menemukannya, Donald L. Shell. Ya. Disebut juga dengan metode pertambahan menurun, diminishing increment sort. Ya. Disebut shell sort karena yang menemukan namanya Shell. Jadi caranya adalah kita mengurutkan dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain pada jarak tertentu sehingga membentuk sublist dan dilakukan penukaran jika diperlukan. Ya. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah jarak itu kan jarak awal itu adalah N. N itu jumlah data. Nah, nanti kita akan jarak itu bagi 2 ya menjadi N per 2. Nanti kita akan bandingkan data pertama dengan data dengan jarak N per 2 tadi. Ya. Dan jika lebih besar maka akan ditukar. Jika data pertama lebih besar dari data yang ke N per 2, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian setelah itu jarak ini diperkecil, dibagi 2 lagi. Jadi setelah dibagi 2 lagi gitu ya, atau N per 4 akhirnya ya. Nah ini juga sama caranya ya, dibandingkan ya antara data ya ke C dengan J plus N per 2 ini. Dan seterusnya ya. Setelah N per 4, nanti N per 8, dan sampai jaraknya adalah 1. Jadi kalau sudah 1 berhenti. Nah, proses shell sort sendiri, tadi menggunakan jarak, ya kita gunakan increment value. Ya. Ada yang menggunakannya 531, tapi tidak ada yang membuktikan bahwa sequence number K 531 ini adalah yang terbaik. Ya, tidak ada pembuktian. Oke, caranya adalah kita buat sublist yang berisi setiap elemen ke K dari kumpulan elemen yang asli. Ya, contohnya, jika K sama dengan 5, maka sublistnya punya jarak 5 ya. Jadi sublistnya adalah 0, 5, 10 ya, data pada indeks 0, indeks 5 dan indeks 10. Kemudian 1, 6, 11, 2, 7, 12, nanti 3, 8, 13 dan seterusnya ya. 4 Oke, 4,
9, 14 dan seterusnya. Nah, kalau sudah 5 berhenti karena ini 5 kan sudah ada ya. Jadi nanti akan ada sublist 05, 10, 16, 11, 27, 12, 38, 13 dan 49, 14. Nah, kalau K-nya 3 berarti 036 dan seterusnya, 147 dan seterusnya, 258 dan seterusnya. Ya. Itu untuk K sama dengan 3. Nah, kalau 1 berarti semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini ada 8 data, kita pakai sequence number-nya 531. Oke, jadi pertama kita buat sublist-nya tadi ya, untuk K sama dengan 5. Berarti nanti akan dibandingkan data antara 0 dengan 5. 1 dengan 6, 2 dengan 7. 3 sendirian. Nah, di sini akan kita bandingkan 0 dengan 5. 0 dengan 5 ini tidak ada penukaran ya, karena 30 lebih kecil dari 97. Oke. Data ke-1 dengan data ke-6. Ini juga tidak ditukar ya, karena 62 dengan 91 tetap. Oke, berarti. Nah, sekarang data yang kedua dengan data yang ke-7. Ini karena data yang kedua itu lebih besar dari data yang ke-7, jadi ditukar. Ya, seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan ya, jadi tadi dibuat sublist lalu digabung ya. Oke, setelah itu kita ganti sublistnya untuk K sama dengan 3. Ini tadi setelah K5 ya. Nah, sekarang K sama dengan 3 berarti sublist yang pertama adalah 036. Sublist yang kedua 147, sublist yang ketiga 25. Nah, ini nanti dibandingkan 0, 3, 6. Ini udah urut belum? Ternyata udah urut. 30, 42, 91. Oke, ya, sehingga oke. Nah, berikutnya data yang ke-1 dengan data yang ke-4 dan data yang ke-7 ini diurut. 62, 17, 53. Berarti diurut jadi 17, 53, 62. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir adalah 2 dengan 5. Data kedua dengan 5, 38 dengan 97. Ya, it's okay, sehingga tidak diurut. Karena sudah urut ya. Oke, nah terakhir adalah untuk K sama dengan 1, jadi diurut semua. Ya, diurut semua sehingga nanti kita dapatkan ya seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk algoritmanya sendiri ya, pertama kita tentukan jarak sebagai N. Kemudian kita akan looping selama jarak itu lebih dari 1. Jarak dibagi 2. Sebentar ya. Oke, saya ulangi. Jadi jarak pertama adalah N. Selama jarak lebih dari 1, jarak ini kita bagi 2. Sudah ini maksudnya adalah untuk menentukan bahwa sudah terurut ya. Sudah terurut. Pertama dianggap sudah terurut. Nah, sebelum kita bandingkan antara data yang ke J dengan data yang ke J plus jarak, nah ini kita riset dulu sudahnya itu 0. 0 dulu, nanti kalau terjadi penukaran artinya sudah urut. Ya, sudah urut. Jadi sudahnya sama dengan 1. Nanti J-nya ditambah 1, ini untuk looping J-nya. Tadi kan jaraknya itu kan J-nya itu kan awalnya 0 ya, 0, 5,
10 gitu ya, 1, 6, 11. Nah, itu kan J-nya berarti bertambah ya. Nah, nanti berhenti jika sudah N-min jarak. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya looping-nya ada 3. Nah, kita akan kerjakan ya, kalau outer loop berarti yang paling atas sendiri. Untuk jarak ya, untuk jarak jarak per 2. Ya, cell sort ini ya mempunyai 3 nested loop tadi ya. Dan merupakan pengembangan dari insertion. Nah, kalau kita bandingkan ternyata insertion dengan shell itu lebih cepat yang shell. Kalau kita lihat dari jumlah N-nya ya, ini adalah millisecond ya, dalam millisecond ternyata lebih cepat yang cell sort. Oke, itu tentang shell. Nah, sekarang kita coba ya, untuk shell sort. Ya, kita gunakan yang ini dulu. Ya, pertama jarak sama dengan N per 2. N per 2 sama dengan berapa? N-nya 6 bagi 2 berarti 3. Ya, oke. Berarti kita akan bandingkan antara data yang ke 0 ke 3. 0 dengan 3, 9 dengan 5. Berarti ditukar nanti, 5 dengan 9. Ya, seperti ini. Ya, 5 ditukar dengan 9 karena 5 lebih kecil dari 9. Ya. Kemudian berikutnya ya 1 dengan 6 tetap, 2 dengan 4 tetap. Gitu ya. Jadi untuk jarak 3. Oke, saya kasih hitam aja ya. Oke. Nah, berikutnya jarak ini N-nya dibagi 2 lagi atau N per 4. Sama dengan 2, 3 dibagi 2. 1 ya. Langsung 1 kan ya. Nah, ini berarti langsung diurut. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Seperti itu. Jadi kalau kita kita buat kita lihat langkah-langkahnya sendiri ya. Jadi kalau kita manual ya itu memang mudah. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita pakai programming nanti ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk shell sort? Oke, ada yang untuk yang ini sudah ada yang mencatat? Gimana? Sudah? Atau ada pertanyaan? Baik, sekarang kita lanjutkan ke programmingnya ya. Kita buka dulu program kita yang kemarin ya. Ya, kita buka. Sorting. Ya, oke, sekarang kita tambahkan satu dulu ya, kita tambahkan printf untuk bubble. Ya. Kita kasih case 3 bubble data.
Oke, kemudian setelah itu break. Ya, kita tambahkan di sini void bubble ya, seperti ini ya. Jadi caranya adalah ya, kita buat pakai for juga boleh ya. I-nya mulai dari 1, I kurang dari N min 1 ya. I plus plus. Oke, kemudian setelah itu kita pakai for juga boleh. J sama dengan N min 1, J kurang dari lebih dari sama dengan I ya. Oke, J min. Oke, yang kita lakukan ya, kita bandingkan if A yang ke J ya lebih kecil ya daripada A yang ke J min 1 ya, maka kalau lebih kecil kita tukar gitu kan ya. Oke. Kita tukar ya. Berarti kita gunakan temporary ya. Integer temporary. Kemudian pakai I dan J tadi ya. Temp sama dengan A yang ke J. A yang ke J sama dengan A yang ke J min 1 ya. A yang ke J min 1 sama dengan temp. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Tiga. Oke, sudah benar ya. 8 2 kali 17 ya. Oke. Kita coba bandingkan ya dengan 1 tadi. Sama ya. Oke. Jadi sangat sederhana ya untuk bubble ini. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi untuk yang bubble flag ya. Jadi bubble yang flag ya. Di mana bubble flag ini jadi tujuannya adalah kalau dia sudah urut berhenti gitu ya. Oke, nah ini kita bisa pakai I, J, kemudian pakai flag. Ya, did swap ya. Misalnya kita beri nama did swap sama dengan 1. Oke, kita mulai I-nya sama dengan 1 while I kurang dari N min 1 yang kita lakukan di sini nanti kita I-nya kita tambah. Oke, kemudian while did swap kita tambahkan did swap ya. Dan I kurang dari N min 1. Did swap-nya kan masih 1 ya. Nah, nanti did swap-nya ini kita nolkan. Kemudian kita pakai J. J-nya sama dengan N min 1. While J lebih besar sama dengan I. Ya. Oke, di sini nanti J-nya di min. Ya. Kemudian kita kasih if
if A yang ke, sama ya dengan yang ini ya. Kita copy aja. Nah, cuman pada saat yang di sini kita did swap-nya itu kita jadikan sama dengan 1. Jadi kalau selama masih ada swap dikasih 1 ya. Kemudian ini J min ya. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk bubble flag-nya ya. Bubble yang ada, jadi ini tujuannya adalah kalau semuanya sudah terurut dia berhenti. Gitu. Jadi kalau selama did swap-nya ini 1, maka jalan. Tapi begitu did swap-nya 0, berarti kan dia tidak masuk di penukaran ya. Berarti sudah tidak ada yang ditukar. Artinya kalau tidak ada yang ditukar, ini did swap-nya 0. Sehingga dia keluar langsung. Jadi tidak berlanjut. Oke, kita tambahkan ya. Printf 4 bubble flag. Oke, bubble dengan flag ya. Case 4, ya kita kasih bubble flag data. Break. Oke, kita coba sekarang. Oh, ada yang salah. Did swap sama dengan 1, while did swap. Oh, ininya ketik koma. Oh, ini titik komanya lupa juga. Ya, kita coba ya. 3. Oke, yes. Sekarang 4. Ya, sama ya. Ya. Oke, ini tentang bubble dan bubble flag ya. Jadi ini sama bubble-nya, cuman yang di bawah ini kalau sudah terurut maka tidak dilanjut programnya. Atau proses exchange-nya tidak dilanjut. Silakan dicoba dulu untuk bubble. Bubble dan bubble flag.
Sudah berhasil? Gimana? Ada kesulitan atau sudah bisa?
Sembarang, Ibu kan nggak ada kuliah. Berarti. Barang. Ning bungur toh? Bungur toh? Gimana, ada kesulitan? Atau saya lanjutkan dengan yang cell sort? Lanjutkan saja Bu, langsung ke algoritma shell. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita masukkan untuk shell sort ya. Ya, jadi tadi kita pakai jarak ya sama dengan n. Ya, kita pakai integer jarak terus j tadi ya. Kemudian kita pakai did swap juga ya. Ini juga, jadi kalau sudah tidak ada yang di swap artinya sudah terurut gitu ya. Jadi jarak ini adalah n, while jarak lebih dari sama dengan 1 ya. Maka nanti jarak ini akan dibagi dengan n. 2. Jarak sama dengan jarak dibagi 2 ya. Oke, kemudian did swap ya. Ini sama dengan 1 awalnya. While did swap ya yang dilakukan ya. Ini kita buat ini jarak ya, sorry bukan J ya, jarak. Ini pakai I juga boleh ya. I ya sama dengan 0 ya. While ini berarti ada I ada J ya. Enggak sih, I aja. While I lebih kecil dari n min jarak ya, yang dilakukan adalah kita pakai temporary ya. Well, did swap ini kita reset dulu 0 ya, kemudian kita bandingkan if A yang ke I ya lebih besar daripada A yang ke I plus jarak plus A yang ke I ya gini ya, maka kita swap temp sama dengan A yang ke I sama dengan A yang ke I plus jarak A yang ke I plus jarak sama dengan temp. Kemudian I-nya ditambah. Did swap-nya dulu ya. Did swap sama dengan 1. Oke, kemudian I-nya di plus-plus. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba tambahkan di sini ya untuk 5 shell sort. Oke, 5.
sekarang kita coba ya. Kita pilih misalnya 1 dulu ya. Oke, kita pilih yang 5. Apakah sama? Ya, udah sama ya. Ya, jadi ini tentang shell. Ada yang tanyakan mungkin?
Baik, Bu. Tujuh. Ini untuk yang bubble. Oke, yang bubble flag. Ini bubble flag. Sel. Yang sel. Ya, oke. Sekalian izin bertanya, Bu. Saya tadi sempat ada kendala di bubble sama bubble flag. Jadi sempat kan sebelumnya ini sama dengan 1, Bu ya. Jadi pas I sama dengan 1 itu yang belakang ini enggak ada beberapa di nomor acak dia nggak mau urut yang paling belakang, Bu. Jadi misal ini ada 91, jadinya ada 97, kemudian 91. Beberapa, tapi nggak semua, Bu. Terus saya rubah ke ini sama dengan 0, nggak ada kendala itu lagi. Itu gimana, Bu? Yang benar awalnya awalnya 0 atau 1? Coba lihat I-nya sampai N-1. Ya, saya kok benar ya? I-nya 1 ya. Saya cobanya 1, Bu ya. Jadi yang bubble. Kok selection itu? Salah. Di bubble. Maaf, Bu. Bubble. Ini. Tapi nggak semua sih, Bu. Nyoba berkali-kali baru ada yang seperti itu. Oh gitu. Iya. Coba sih saya lihat. Ini masih normal, bentar. Harus berulang kali sih, Bu. Mungkin yang sekalian. Sendiri. Ini.
Sekarang normal terus. Harusnya sih benar ya, karena gini, jadi I itu kan kita kan berhentinya sampai I. Nah nanti J itu kan sama dengan I nanti kan. Iya. Itu berhenti di I. Sehingga nanti yang dibandingkan itu kan J dengan J-1. Jadi kalau I-nya 1, berarti nanti akan dibandingkan dengan Yang 0. Iya. Gitu. Kalau menurut saya lah ya. Iya, Jadi harusnya 1 memang. Kalau nanti 0 berarti nanti dibandingkan dengan min 1. Iya. Gitu. Oke, baik Bu. Mm-mm. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah, jadi untuk berikutnya untuk PR kalian coba versi descending-nya ya. Jadi nanti untuk pengumpulan laporannya nanti ditambahkan untuk yang descending. Jadi ascending dan descending gitu. Perbedaannya hanya waktu membandingkannya ya. Itu dibalik. Itu aja sih. Ada lagi yang udah selesai mungkin? Oh ya, saya tambahkan ini ya untuk tugas teori ya tentang sorting ini ada di ETOL. Nanti kalian kerjakan ya. Jadi itu tugasnya ada di mata kuliah teori. Jadi nanti untuk hari Jumat sebenarnya kalau untuk materi yang bubble dan shell ini sudah selesai ya untuk minggu ini. Nah, jadi tugasnya hanya menambah yang descending. Ya, kemudian untuk hari Jumat nanti kita absen saja. Ya, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas, ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri hari ini? Tidak ada? Izin bertanya Bu. Ya silahkan Afif. Untuk tugasnya ini menjelaskan alurnya Bu ya? Iya, seperti yang ini, seperti yang di Word tadi yang saya tunjukkan. Oh. Outer loop-nya. Yang Ya. Word tadi loh. Ya. Yang panah-panah tadi Bu ya? Betul. Yang Word. Nah itu coba dilakukan langkah-langkah pengurutannya per iterasi yang di outer loop. Ya, pada outer loop-nya aja. Enggak termasuk yang inner. Kalau pakai inner agak panjang ya. Jadi yang outer loop aja. Baik Bu. Loop yang terluar. Oke. Ya, terima kasih Bu. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan saya akhiri ya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk materi yang sorting berikutnya yaitu tentang quick dan merge. Ya, jadi kalau quick dan merge itu nanti kita akan pakai rekursi ya. Kita kemarin udah belajar rekursi, nah nanti akan kita terapkan di materi tentang quick sort dan merge sort ini. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya. Jadi yang insertion, selection, bubble, dan shell ini termasuk algoritma yang paling sederhana. Nah nanti untuk yang quick dan merge sesuai namanya itu akan mengurutkan dengan cara yang cepat ya, yang disebut dengan algoritma divide and conquer. Jadi dibagi-bagi lalu digabung. Itu modelnya seperti itu. Itu akan lebih cepat daripada algoritma yang biasa, yang looping biasa. Ya. Jadi itu nanti akan kita pelajari minggu depan. Jangan lupa untuk hadir ya, karena mungkin materi yang quick dan merge ini agak sulit ya, lebih sulit daripada yang kita pelajari 2 minggu ini. Jangan lupa yang belum
belum bisa mengikuti hari ini bisa mengerjakan ya. Seperti contoh saya tadi, kalau semuanya masih bingung ada algoritmanya di PPT ya. Jadi atau itu juga ada di mana di modul praktikumnya juga ada. Baik, kalau gitu saya akhiri untuk malam ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya close ya.